apapun yang terjadi, mau jumlah banyak atau sedikit tentang orang-orang diselamatkan, itu adalah rahasia Allah sendiri. Dan kita tidak bisa menghukum, mengkultus, ataupun mengukur atau menghakimi seseorang tentang imannya atau keselamatannya. Karena ini firman Tuhan selalu datang luar biasa buat bagi orang-orang percaya kepada Tuhan. Yaitu siapa yang menerima kabar baik atau kabar keselamatan. Kabar baik artinya ini mampu menata setiap hidup manusia. Ya, mampu memperbaiki apa yang disebutkan Rasul Paulus, yaitu mendidik kita untuk demi kebaikan kita, untuk mengajar kita dalam waktu yang singkat. Oh, ini bukti bahwa rencana Allah ini kita tahu ada 3 zaman yang Tuhan karuniakan bagi manusia ini, yaitu berbicara zaman Bapa, kedua zaman Anak, dan ketiga itulah zaman Roh Kudus. Dan zaman Roh Kudus inilah kita berada di zaman sekarang, disebutkan zaman kasih karunia. Dan zaman kasih karunia ini tidak ada lagi di balik zaman, karena kita sudah, kalau kita lihat dalam fase-fase nubuat dalam peta zaman, bahwa kenapa selalu menjadi masalah besar sekarang, menjadi perdebatan, menjadi pertanyaan banyak orang-orang bahwa kenapa orang Kristen itu Tuhannya 3. Itu tidak, haleluya, kita akan mampu menjelaskan kalau kita tidak mendapatkan hikmat rahasia dari firman Allah sendiri. Bukan berarti Tuhan kita 3, tetapi inilah hikmat Allah bekerja dengan menggunakan 3 zaman. Sehingga zaman pertama yang disebutkan zaman Bapa itu berbicara zaman penciptaan. Hadiratnya Allah bekerja secara periodiknya, yaitu menciptakan sampai dia hadir untuk memilih sebuah benih yang disebutkan memilih dari bangsa Israel, diambil dari salah satu itulah benih Abraham. Dan itu berbicara zaman Bapa. Haleluya. Sampai di zaman pekerjaannya langsung kepada bangsa Israel di zaman kerajaan Israel. Sesudah nubuatan itu telah lahirnya sang Mesias, yaitu dia pribadinya sendiri yang hadir ke dalam dunia, itu firman menjadi daging, yaitulah menjadi haleluya sebuah pribadi yang disebutkan itulah Yesus berinkarnasi melalui seorang perempuan. Itulah zaman Anak. Sehingga haleluya kepribadiannya setelah dia menggenapi janjinya, dia naik ke surga, haleluya, dan dia berjanji bekerja lagi akan turun, yaitu menjadi pribadi Allah Kudus yang disebutkan Allah Trinitas. Dan inilah menjadi kepastian dan keyakinan kita bahwa betul-betul tidak bisa diganggu-gugat keyakinan orang-orang telah menerima dia, sehingga kita selalu berdoa menyebut dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu bukan berarti Allahnya kita 3, tidak, tetapi penyebutan itu sesuai dengan zaman kerja Tuhan itu dengan 3 waktu itu, yaitu kita berdoa di dalam Bapa. Kenapa? Sebab pekerjaannya Bapa itu berarti hubungan dekat dengan Anak. Dekat dengan Anak, sehingga kita yakin bahwa ketika kita sudah dipanggil menerima kabar baik, maka tidak salah kita berdoa, ya Bapa, sesuai dengan ketika Roma menuliskan pasal 8, orang-orang yang telah dipenuhi Roh Kudus menerima kebenaran firman Allah, dia berseru ya Aba, ya Bapa. Maka itu kita berdoa di dalam Roh Kudus. Haleluya. Sehingga doa yang tersampaikan adalah doa yang sesuai juga yang ditulis di dalam Roma pasal 8. Kalau kita bisa membaca di situ, coba kita baca sedikit lagi. Haleluya. Yang menyampaikan, membuat doa-doa sampai itu, jika doa itu adalah pengurapan Roh Kudus. Coba sedikit lagi kita kaitkan ayat ini dalam Roma pasal 8. Kita akan membaca di dalam, haleluya, kita membaca dalam ayat 24, Maris. Ayat 29, ayat 23 ya. Ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja,
Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, Iya. kita juga mengeluh dalam hati kita Iya. sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, Sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. iya, terus. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Iya, jadi tidak ada keselamatan kalau kita tidak percaya, kalau tidak berharap. Pengharapan di mana? Bukan kekuatan manusia, tetapi pengharapan di dalam kebenaran firman Allah. Terus, Tetapi pengharapan yang dilihat iya, bukan pengharapan lagi. iya, bukan pengharapannya apa yang kita lihat itu secara fisik semua orang bisa melihat dengan mata jasmani. Tetapi apa yang tersembunyi ini, yang janji yang utama yang kita harapkan itulah keselamatan yang nyata nanti secara pribadi dan akan dilihat oleh setiap mata akan memandang bahwa benar-benar Dia adalah Tuhan yang datang dalam kemuliaan nanti. Terus, Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? iya, kalau kita sudah dilihat, kita sudah lihat yang sementara, apa yang sementara yang kelihatan semua itu bicara fisik. Ya, bisa harta, bisa jabatan, itu kita lihat dunia, alam, planet lainnya. Tetapi apa yang tidak dilihat sekarang yang kita percaya dalam iman kita itulah janji kedatangannya untuk pada kali yang kedua yang manusia tidak akan hinakan lagi. Kedatangan pertama masih dihinakan, tapi kedua dia akan datang dalam keadaan yang utuh, dalam kemuliaan, dalam keadaan yang sempurna, dan setiap mata akan memandang dan orang-orang yang tidak percaya akan dikatakan berkata, timbunilah kami gunung, mereka tidak mampu melihat kemuliaan anak manusia itu. Itulah Yesus yang kita panggil selalu sebagai anak. Dia adalah Tuhan, Dia adalah juga Nabi, dan Dia adalah pribadi yang mulia akan datang menjemput saudara dan saya jika Tuhan izinkan di hari-hari di mana anak manusia itu akan datang. Terus ayat 26. Ayat 26. Demikian juga roh membantu kita. Nah, inilah roh yang membantu kita di mana? Dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu Bagaimana seharusnya sebenarnya kita berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, sehingga dikatakan bahwa Roh Kristus yang menyelidiki segala apa yang ada di dalam hati batin kita sampai di sini. Jadi di sini artinya doa yang didengar Tuhan, doa yang diterima Tuhan tidak berdasarkan dengan kata Tuhan, tidak butuhkan kata-kata yang superficial, yang tinggi, superlux, bagaimana kata-katanya yang seperti indah bagaimana. Ya, bukan berarti juga kita harus berkata tidak baik, bukan juga kita untuk mencaci maki, tidak. Tetapi doa yang betul-betul lahir dari harapan, yang berisi dengan firman, yang percaya dan semangat. Sebab itulah ini adalah hari doa. Dan kita melihat ibadah yang tertinggi buat manusia, kita lihat ada pengejaran tabernakel, saudaraku. Alat yang tertinggi di dalam ruangan masjid itulah mezbah dupa, paling dekat dengan tirai. Ya, artinya haleluya, walaupun ada tirai itu pintu terakhir, pintu perobekan daging, di mana ketika Yesus mati di kayu salib, maka dikatakan tirai itu terbuka. Haleluya, maka Ibrani menulis, maka terbukalah itu tabut perjanjian. Artinya ada kemuliaan Allah, isi tabut itulah firman Allah, dan juga haleluya itulah 3 alat yang ada di dalam, yaitu buli-buli emas berisi manna atau firman Allah itu sendiri, dan juga tongkat harum. Artinya inilah kekuatan gereja Tuhan zaman akhir menghadapi tantangan. Kenapa dalam Filipi saya awal dalam penjelasan tadi bahwa kenapa Filipi dalam surat Paulus ini saudaraku memilih, dia katakan bahwa haleluya, aku lebih beruntung kalau kita mati di dalam Tuhan. Kenapa? Sebab mati dalam Tuhan itu artinya beruntungnya, karena dikatakan sudah menghasilkan buah. Dan pernyataan dikasih kepada Rasul Paulus ada 2, yaitu disuruh pilih. Saat Tuhan angkat pada tingkat ketiga, berarti itu berkaitan dengan pelajaran bait suci Musa atau tabernakel.
dengan 3 tingkat. Itu berarti ada halaman, ada ruangan suci, dan ada ruangan maha suci. Itu berarti kita lihat ada 3 tingkat ini. Untuk mencapai kerajaan Allah ini butuh iman yang tertinggi. Iman yang tertinggi sesuai dengan surat Yudas yang dikatakan, bangunlah dirimu atas kasih dan berdoalah di dalam Roh Kudus seperti yang dijawab dalam Roma pasal 8 ini, yaitu yang membantu kita dalam mengeluarkan isi hati kita. Itulah Roh El Kudus. Walaupun tidak kedengaran di luar sana, kita berteriak-teriak seperti apa? Ia berkata-kata seperti manis, tapi ia kelakuan ini penentuan. Karena apa yang masuk itu yang keluar. Kalau firman yang banyak masuk, pasti akan menghasilkan buah yang baik. Maka doa kita yang tertuntun, doa kita didengarkan. Yang menyampaikan, yang membawa doa kita sampai kehadirat Allah itulah, ya Roh El Kudus. Itulah yang membantu kita dalam semua keluhan-keluhan di dalam diri kita. Jadi inilah ya bagian singkat penjelasan tentang bagaimana seharusnya kita berdoa. Dan kenapa Rasul Paulus memilih bahwa kalau aku mati dalam Kristus, itu adalah sebuah keuntungan. Tetapi aku diberikan 2 pilihan. Kalau aku tinggal sekarang, ya itu memang baik. Ya, Tuhan bilang, kalau kau mau sekarang sudah boleh tinggal. Karena jasa Rasul Paulus sudah sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Sudah banyak mengalami proses penderitaan, bukan karena kesalahannya seperti teladan pada Kristus. Bukan karena dosanya, karena dosa kita yang ditanggung oleh Yesus. Rasul Paulus setelah dia bertobat, berubah 100 derajat, tinggalkan keakuannya, latar belakangnya. Ia apa yang dibanggakan secara duniawi. Sehingga dikatakan jabatan dan harta itu kuanggap hina. Tapi mengenal Yesus lebih mulia dari segala-galanya. Dan itulah Rasul Paulus berkata, tidak, aku masih rindu datang kembali kepada saudaraku. Aku masih mau memberitakan Injil. Sehingga ia lebih banyak orang-orang percaya, lebih besar lagi kemuliaannya. Ternyata orang yang bekerja dengan baik, dengan tulus dan penuh pengabdian, itu jauh lebih daripada apapun yang dibanggakan di dunia ini. Ternyata yang menyelamatkan orang itu, menuntun orang banyak itu diperhitungkan jauh lebih daripada ya haleluya kita bangga dengan hal-hal duniawi. Jadi demikian firman Tuhan yang saya sampaikan secara singkat. Ya, kita akan datang berdoa, merendahkan diri, berterima kasih kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kita angkat pujian dalam nyanyian rohani. Haleluya. Kita angkat pujian. Haleluya. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Nyanyian Psalm. Haleluya. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri. Sungguh kurasa kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan dirimu sebagai yang awan di siang hari, yang api di malam hari. Kurasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri. Kita berdiri sebagai yang awan di siang hari, yang api di malam hari. Mari kita angkat tangan kita, pimpin langkahku,
rasa. Rasa kekuatan ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diriku sebagai tiap awal di siang hari yang api di malam pimpinlah aku Tuhan, pimpinlah aku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan firman-Mu sungguh ajaib. Sekali lagi pimpin jalanku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan firman-Mu sungguh ajaib. Amin. Saudara Adi berdoa sambil kita merendahkan diri, sekalipun dalam kita keadaan berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyembah kepada Yesus. Kita sebut Dia juga sebagai Bapa dan sebagai Anak. Di dalam pekerjaan Roh Kudus-Nya selalu menolong kita. Dia mampu selalu memberkati kita, menyelidik ke dalam hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Engkau boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami. Lewat firman-Mu, lewat Roh Kudus-Mu, yang curahkan dalam hati kami. Sehingga lewat Roh Kudus kami dapat berseru, ya Aba, ya Bapa, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada keselamatan di luar daripada Engkau. Tidak ada keselamatan selain hanya di dalam nama-Mu Yesus. Dan lewat pengajaran yang besar ini, kami boleh mengenal dengan baik, dengan benar, sejauh mana perjalanan rohani kami kepada Engkau. Sudah di mana posisi kami Tuhan, di dalam kami menginginkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah berkenan bagi kami lewat firman-Mu. Engkau sudah menolong kehidupan kami. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami di hari-hari yang terakhir ini. Menjelang kedatangan Tuhan, supaya kehidupan kami ini Tuhan berkenan kepada Engkau. Kehidupan kami disucikan, dibaharui senantiasa Tuhan. Haleluya. Dalam kami menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Haleluya. Balas kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Kami mempersembahkan kepada Engkaulah Engkau. kekuatan Kami mempergunakan waktu yang ada untuk kami membawa hidup kami sungguh-sungguh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu, Bapak Kepala yang sudah berkata-kata menyampaikan firman-Mu.
umat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan. Kami yang sudah ada dalam rumah, Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tahu kedatangan kami semua, Tuhan. Dan kami yakin kami pulang sebentar dengan sukacita daripada Allah. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat umat-Mu di muka bumi yang sedang bertikai, Tuhan, berkati. Jika Tuhan masih izinkan, turunkan roh perdamaian di antara bangsa-bangsa yang sedang bertikai di berbagai negara, yang sedang untuk ikut-ikut dan tersuruh Tuhan. Kami masih rindu melihat kemuliaan secara kedamaian, Tuhan, sehingga manusia menghargai waktu yang Tuhan masih berikan. Tetapi jika waktu-Mu dalam penggenapan firman-Mu, karena tak seorang pun akan mampu keadaan apa yang Tuhan sudah buatkan, karena itu akan memang pasti terjadi, Tuhan. Tetapi kami menyadari bangsa kafir di luar dari Israel, supaya kami menghargai kesempatan dalam kemurahan-Mu untuk diberikan kepada kami, supaya kami percaya dan sungguh-sungguh, dan untuk tidak, haleluya, bermain-main dalam beriman mencari keselamatan di hari-hari ini. Maka itu Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin bangsa, berkati pemimpin kami Indonesia yang sebentar lagi Tuhan akan memimpin menjadi presiden yang baru lagi, Bapak Prabowo Gibran, yang akan dilantik Tuhan di bulan-bulan yang kami akan hadapi ini dalam memasuki tahun 2024, Tuhan. Berkati serentak juga dalam persiapan untuk pilkada provinsi, kabupaten, kota. Berkati bangsa kami, sehingga Tuhan, orang-orang yang naik adalah orang-orang yang mampu mengemban tugas, merela melepaskan kepentingannya untuk orang banyak dan bukan kepentingan dirinya, seperti Engkau memberikan teladan bagi kami juga lewat Rasul Paulus, Tuhan, dan pemimpin-pemimpin lain, sehingga bangsa ini adalah dibawa kepada, haleluya, takut akan Tuhan. Bangsa ini dibawa dalam kedamaian, bangsa ini dibawa dalam persatuan yang tetap melekat dalam Bhinneka Tunggal Ika, tetap menghargai Tuhan, menjunjung tinggi Pancasila yang berkaitan dengan ketakwaan dan iman kami yang tidak jauh dari ajaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati, haleluya, provinsi, kabupaten, baik Tuhan IKN yang tidak lama lagi jika Tuhan izinkan dekat dengan untuk Sulawesi Tengah, berkati Tuhan, sehingga juga kami mengalami dampak untuk Sulawesi, perhatian pemerintah kami pusat. Kami serahkan semua program pemerintah ke depannya, Tuhan. Berkati bapak-bapak gereja, haleluya, melalui bentuk dalam kelompok-kelompok baik secara organisasi menata untuk membawa umat Tuhan mengatur dengan baik dalam keagamaan yang terbina selama ini. Tuhan, berkati bangsa kami sehingga terus membangun kerukunan dan teristimewa. Tuhan, kami yang sudah percaya kebenaran-Mu Tuhan, tetap untuk menjadi loyalitas iman kami bahwa akan terjadi suatu masa kegerakan di zaman akhir. Orang-orang yang akan mencari, yang haus akan mendapatkan kesejukan dari Tuhan, yang sedang di perapatan, yang sedang untuk tidak mengetahui jalan mereka, Tuhan, tuntun mereka, sehingga kepastian keselamatan menjadi bagian orang-orang yang yakin dan melakukan haleluya sesuai petunjuk-petunjuk kebenaran Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, kami yang terbimbing dalam rumah di tempat ini, jemaat-Mu dalam pergumulan kami berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bermalas-malas beribadah Tuhan tarik dengan kasih-Mu. Anak-anak muda yang sudah jauh terbawa dengan pergaulan-pergaulan bebas, kami berdoa, mampukan para pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin gereja, mengarahkan generasi kami yang mudah takut akan Tuhan, sehingga tidak akan mudah dipermainkan oleh iblis setan dalam segala roh di zaman akhir ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sempurnakan. Tuhan, kami masih sangat membutuhkan di dalam penanganan dalam rumah-Mu yang masih jauh dari kesempurnaan, juga haleluya dalam persiapan untuk haleluya salah satu yaitulah plafon dan tehel, juga kelistrikan dan musik kami masih jauh dari keterbatasan. Tuhan memberkati semuanya, pakai saudara kami yang Tuhan gerakkan
dari manapun asalnya pun, jika Tuhan izinkan dari pemerintah kami, toh kalau ada yang digerakkan oleh Tuhan, biarlah dengan keikhlasan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya orang-orang yang telah menabur dalam rumah akan menuai dengan sorak-sorak sesuai kata firman-Mu, baik secara jemaat-Mu ke dalam. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sempurnakan doa kami seperti firman-Mu di sore hari ini. Kami akhiri, kami persembahkan hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kekasih Dia kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Bapak. Selamat jumpa. Pak siapa? Pendeta Daniel Togar Maringan Sinaga. Oh, haleluya. Jauh sekali Pak dari Batak. Oh, saya warga di sini Pak. Oh, Warga Watu Tahu. Watu Tahu. Iya. Segera Agustus ini kami mau menyelenggarakan yang 20 tahun lalu sudah terlaksana di rumah